Kenalin, namaku Eiji. Dan di video kali ini aku bakalan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft, tapi aku menjadi petani. Yang otomatis kehidupanku di sini itu santai, nggak perang, nggak ke Nether, dan nggak ngelawan Ender Dragon. Untuk tujuanku kali ini tuh simpel aja. Yang pertama, membuat lahan pertanian sendiri, lalu memanennya, dan yang terakhir menikmati hasil panen. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke videonya. Hari pertama, aku terbangun di dekat sebuah hutan atau di dekat pantai ya. Di sini aku mendapatkan buku tentang mod yang aku pakai ini. Ya, tentang informasi-informasi lah ya, tentang dimana aku bisa mendapatkan tomat atau ya yang lainnya. Seperti biasa, aku pun langsung mengambil kayu, kemudian membuat pickaxe, dan mengambil batu yang ada di bawah tanah. Aku pun mengupgrade toolsku menjadi batu. Karena di sini ada domba, aku pun menyembelihnya. Aku juga menemukan ada iron pertamaku. Ya walaupun 2, setidaknya aku udah punya iron. Sekarang aku membutuhkan makanan, jadi aku akan menyembelih beberapa hewan. Di sini aku melihat ada labu yang tergeletak begitu saja. Jadi supaya tidak mubazir, akan kuambil aja. Siapa tahu ini bakalan berguna. Aku juga baru tahu kalau di sini itu ada tanaman baru. Saat gua hancurkan, aku mendapatkan bunga dan mendapatkan bawang. Ya aku baru tahu kalau di dunia ini tuh mereka bakal spawn natural, guys. Selagi mencari lahan pertanian yang bagus, jadi aku di perjalanan juga membunuh beberapa hewan untuk bekal makanan. Saat aku menjelajah, aku pun menemukan ada wortel liar. Ya ini tuh cukup membantu karena aku nggak usah susah-susah mencari village. Karena hari udah mau malam, aku membuat kasur lalu tidur untuk pertama kalinya. Di pagi harinya, aku melihat ada sugarcane yang di tengah sungai. Aku pun mengambilnya, siapa tahu ini bakal berguna. Di perjalanan, aku melihat ada koal. Jadi ku ambil aja, karena koal ini bisa dijadikan bahan bakar ataupun dijadikan torch. Setelah mengambil koal tadi, aku pun lanjut untuk mencari lahan pertanian yang bagus. Aku rasa tempat ini cukup bagus untuk kuubah menjadi lahan pertanianku. Karena tempatnya yang luas dan letaknya ini juga strategis. Selagi menunggu hari malam, aku pun melihat matahari terbenam dan ini bagus banget asli. Kemudian di pagi harinya, aku pun menanam sugarcane yang sudah kudapatkan di pinggiran sungai. Kalau kalian melihat ada garis-garis putih di daun-daun pohon, ya ini tuh karena shadernya ngebug ya guys. Ya aku nggak tahu penyebabnya apa, intinya itu ngebug ya guys. Aku juga membuat pertanian kecil supaya aku tidak kehabisan stok pangan. Dikarenakan aku nggak punya stok kayu, jadi aku pun menebang beberapa pohon. Setelah menebang pohon, nggak lupa aku pun menanam semua saplingnya supaya hutan di sini tuh nggak gundul. Jadi aku masih punya stok pohon untuk aku tebang. Dikarenakan tempat ini akan aku jadikan sebagai pertanian, jadi aku akan meratakan tanahnya terlebih dahulu supaya lahanku nanti terlihat lebih bagus. Untuk sementara, aku rasa segini itu udah cukup. Lagian toolsku juga masih batu, yang dimana kalau aku menghancurkan itu masih lama banget. Seperti yang kalian lihat, di sini orku itu masih sedikit banget.
Jadi aku pikir aku akan mining terlebih dahulu. Aku baru ingat sebelumnya aku udah pernah menemukan ada cave. Jadi aku akan mining di sini saja. Oke, di sini ada koal lagi ya. Waduh, koal kayaknya di sini banyak, guys. Lah, aku kira cave-nya bakal gede. Ternyata buntu woi lah. Waduh, gimana ini? Gak ada cave lainnya selain sini. Dikarenakan cave yang tadi itu buntu dan kecil banget, jadi aku bakalan mencari cave baru aja. Bukannya menemukan cave, tapi aku malah menemukan ada sebuah village. Ya udah, aku pun langsung ke sana dan bersilaturahmi seperti biasa. Karena hari udah malam, jadi aku nginap di village ini aja. Ya, karena aku nggak menemukan ada cave sama sekali, aku memutuskan untuk membuat tempat miningku sendiri. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya tempatku miningku ini tuh tembus ke cave yang cukup besar. Aku pun memberikan penerangan terlebih dahulu supaya tidak ada hostile mob yang spawn. Kalau semua tempat sudah terang, tinggal aku mining aja ore-nya. Dah buset, ada diamond guys di atas sana. Langsung aja kita bakal ambil. Lah, pickaxe kan masih batu cuy. Karena aku rasa miningnya udah cukup, aku pun kembali ke atas lagi. Dan inilah hasil miningku tadi. Ya kalian bisa lihat sendiri karena aku males ngejelasin. Aku pun langsung masak semua iron yang sudah aku punya, ya, atau ore-ore lain juga aku masak. Karena beberapa ironnya sudah matang, aku pun langsung membuat full set armor dan toolsnya juga. Dan sekarang akhirnya aku udah full armor iron beserta toolsnya juga. Dikarenakan kali ini aku ingin membuat rumah ya karena aku udah capek guys tidur di luar. Jadi aku akan mengumpulkan bahan-bahannya mulai dari kayu terlebih dahulu. Kalau kayu-kayunya sudah terkumpul, sekarang aku bakalan mengumpulkan batu-batuan ya kan. Dan inilah semua bahan-bahan yang bakal aku pakai ketika aku akan membuat rumah. Tapi sebelum aku membuat rumah, pertama-tama aku bakal meratakan tanahnya terlebih dahulu, supaya nanti terlihat lebih rapi ya kan. Setelah beberapa saat, aku rasa ini tuh udah cukup banget. Dan sumpah, ini tadi tuh melelahkan banget guys. Dan tanahnya udah rata, sekarang tinggal aku buat bangunannya.
Dan inilah rumah yang aku build tadi. Ya, untuk menurutku ini udah bagus ya. Walaupun desainnya mirip yang kayak di video sebelumnya. Ya karena nggak bisa build guys. Di bagian dalam di sini masih kosong guys. Ya karena barang-barangnya belum aku pindah ya. Karena agak males sih kalau mau pindah. Ya ntar aku pindah sendirilah. Setelah membuat rumah, aku pun memanen semua tanamanku karena mereka semua udah siap panen. Termasuk sugarcane juga, ini aku panen karena mereka juga udah pada tumbuh tinggi-tinggi. Dari membuat rumah tadi, semua kayuku habis untuk di-build ya kan. Jadi aku harus mengumpulkan lagi. Untung saja sebelumnya aku sudah mereboisasi hutan ini. Jadi pohonnya udah lebat. Di sini aku sangat penasaran dengan item-item baru di mod ini. Dan setelah aku lihat-lihat, ini tuh makanannya banyak banget variasinya. Dan kalau kalian pikir aku di crafting table, kalian salah. Ini tuh di cooking pot. Ya ini dari mod ya kan, bawaan dari modnya. Dikarenakan di sini kehidupanku itu adalah petani, jadi aku akan membuat pertanianku di sini ya. Mumpung lahannya udah luas, jadi aku bakal buat pertaniannya di sini saja. Ya, kurang lebih untuk pertaniannya bentukannya seperti ini. Ya, ini belum aku hias semuanya, cuman pertaniannya aja. Habis ini bakal aku hias. Kemudian pertanian yang lama aku hancurkan saja karena ini udah nggak akan aku gunakan. Oke, lanjut. Sekarang aku bakalan menghias tempat pertaniannya. Ya di sini aku bakal menghancurkan tanahnya terlebih dahulu dan bakal ku ganti batu supaya terlihat lebih bagus ya kan. Kalau tanahnya sudah digali, sekarang aku tinggal menaruh saja batu-batu andesitnya yang sudah aku kumpulkan. Oke, lanjut. Setelah dari batu-batu tadi, lanjut di bagian pagarnya. Di sini aku taruh pagar batu, lalu pagar kayu di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, akhirnya menghiasnya udah jadi. Ya ini tuh belum sempurna ya, masih ada yang kurang. Ya nanti bakal aku tambahin lagi karena untuk sementara seperti ini aja. Dikarenakan tanah yang berada di dekat pertanianku ini sangat mepet, jadi aku akan meratakannya terlebih dahulu. Setelah meratakan tanah tadi, karena aku penasaran untuk mencari tomat, aku pun mencari informasinya. Dan untuk mencari tomat, ternyata aku harus pergi ke biome savana. Ya, karena aku sangat menginginkan tomat, jadi aku langsung pergi menjelajah untuk mencari biome savana. Setelah beberapa saat mencari, pada akhirnya aku pun menemukan ada biome savana. Dan baru saja sampai, aku sudah diberi tomat, tepat di bawah pohon. Tepat di dekat tomat tadi, aku juga menemukan ada sebuah village. Seperti biasa, kalau ada village, langsung saja aku bakalan bersilaturahmi. Hari udah malam, aku pun tidur terlebih dahulu di village ini. Di pagi harinya, karena tujuanku sudah selesai, aku pun pergi pulang. Di tengah perjalanan, aku juga menemukan ada sebuah ruin portal. Aku pun langsung ke sana dan mengambil isi chestnya. Saat di pinggir pantai, aku melihat ada tanaman baru lagi. Dan saat kuhancurkan, ternyata ini tuh adalah biji kubis. Ya kubis atau apalah. Ya itulah intinya ya guys.
Ketika sampai rumah, aku pun langsung membuatkan pertaniannya. Ya, untuk masalah desain itu masih sama kayak yang lainnya, jadi ini bakal aku skip aja. Seperti yang kalian lihat, tempat ini tuh udah rame dari sebelumnya. Dan ini tuh kesannya terlihat lebih bagus ya kan? Karena udah kelihatan banget kalau aku itu adalah petani. Aku juga lupa memberitahu kalian. Di sini tuh ada kompor guys, yang dimana aku bisa masak di sini dan tanpa bahan bakar alias tanpa kual. Ini tuh bisa menghemat ya, karena kualku juga tipis banget guys. Jadi ya, mod ini tuh membantu banget untuk masalah masak. Karena di sini aku ingin membuat pertanian sugarcane, alias sugarcane-nya bakal aku pindah di sini. Jadi aku akan meratakan tanahnya terlebih dahulu, biar rapi aja. Sekarang tanahnya sudah rata dan inilah saatnya aku membuat pertanian sugarcane. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, aku rasa ini udah bagus ya kan? Seperti yang kalian lihat, di sini ironku cuma 13. Jadi, mungkin aku bakal pergi mining untuk mencari beberapa ore. Aku baru ingat kalau sebelumnya aku pernah menemukan diamond. Jadi, ku ambil aja dulu. Dan untuk totalnya, aku mendapatkan 3 diamond. Sebelum aku mengambil semua ore yang ada di sini, pertama-tama aku akan memberikan penerangan terlebih dahulu, supaya tidak ada hostile mob yang bakal mengganggu aku mining. Kalau tempatnya udah terang, sekarang tinggal mengambil semua ore yang ada di sini. Ketika memberi torch di sekitar sini, aku melihat ada makhluk aneh, dan dia itu gak nyerang. Dan dia itu bercahaya banget guys. Aku nggak tahu ini makhluk apa, tapi kayaknya ini dari modnya. Di sini juga aku menemukan ada spawner spider. Ya untuk isinya sih ini nggak terlalu bagus, tapi ya oke lah. Ketika aku iseng memberi torch ke makhluk bersinar tadi, tiba-tiba dia malah jadi petku. Ya aku nggak tahu kalau dia itu bisa dijinakin pakai torch. Jadi mungkin dia itu fungsinya buat menerangi cave mungkin ya. Untuk hasil miningnya, ya kalian bisa lihat aja sendiri. Aku malas jelasin soalnya. Aku pun langsung memasak semua ore yang aku dapatkan tadi. Kalian bisa lihat mukanya ini tuh imut banget ketika dia tidur. Sumpah, beruntung banget aku nemu dia di cave tadi. Untung aja aku jinakin dan ku bawa pulang. Kalau kalian kira Minecraftku nge-lag karena shader, kalian salah guys. Karena di sini udah aku coba ketika nyopot shadernya, ini tuh masih nge-lag dan FPS-nya pun masih sama. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau Minecraftku itu nge-lag bukan karena shader, melainkan karena world-nya. Ya mungkin karena world-nya udah berat dan bikin nge-lag banget. Karena hidupku di sini sebagai petani, jadi rasanya kurang aja kalau nggak ada peternakan. Jadi karena aku ingin membuat peternakan, aku akan meratakan tanahnya terlebih dahulu.
Aku baru inget kalau sebelumnya aku itu udah punya diamond. Jadi aku akan membuat armor diamond termasuk toolsnya. Sekarang armorku udah plasteran dengan diamond. Ya walaupun belum full, setidaknya aku udah diamond. Aku rasa segini tuh udah cukup luas. Dan inilah saatnya aku akan membuat bangunannya. Untuk hasil kandangnya, ini tuh bentuknya masih sama kayak di video sebelumnya. Ya karena di sini nggak bisa build, jadi ya udahlah pakai aja yang sebelumnya. Karena kandangnya sudah jadi, sekarang aku tinggal mencari hewan-hewannya aja. Kita mulai dari domba terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya aku mencari ayam, dan yang terakhir adalah sapi. Kalau mereka semua sudah terkumpul, sekarang tinggal aku memberi makan supaya mereka berkembang biak dan menjadi lebih banyak. Aku pun memanen semua tanamanku karena mereka itu udah terbengkalai dan siap panen semua. Dan jangan lupa kita tanam lagi supaya mereka bisa tumbuh lagi. Bawang yang sebelumnya aku tanam juga udah panen, jadi aku panen aja. Ya walaupun aku nggak tahu fungsinya buat apa, setidaknya kita panen dulu. Dan tomatku juga ini sudah panen semua. Dan untuk metodenya ini nggak dihancurkan ya, tapi diklik kanan kayak berry itu. Dan yang terakhir ada sayur kubis atau sayur kol. Ya aku nggak tahu, yang penting mereka udah panen, jadi panen aja. Sebagian hasil panennya juga aku berikan ke hewan ternak, karena kasihan aja kalau nggak diberi. Karena hari udah malam, aku pun tidur terlebih dahulu.
Di esok harinya, aku pun tertarik untuk memasak makanan dengan bahan-bahan hasil pertanianku. Di sini aku tertarik untuk membuat burger, dan bahannya aku hanya butuh roti, terus daging panggang, dan yang terakhir kubis atau sawi ya, nggak tau lah. Untuk roti aku bisa langsung crafting. Di bagian dagingnya aku harus menaruhnya seperti ini, lalu kupotong termasuk sawinya juga atau kubisnya, dan jadilah seperti ini. Terus dagingnya pun tinggal aku masak di panci penggorengan. Kalau semuanya udah siap, tinggal aku buat burger aja. Aku rasa buat satu aja cukup. Kemudian aku pun tertarik untuk membuat resep yang lain. Contohnya seperti ini. Untuk bahannya simple, aku cuma butuh telur dan tinggal aku masak di penggorengan. Sekarang tinggal kita tunggu sampai telurnya matang. Telurnya udah matang dan tinggal aku masak aja. Sekarang aku udah membuat 2 makanan. Selanjutnya aku ingin mencari lagi, aku ingin membuat makanan apa. Tapi kali ini aku akan menggunakan cooking pot. Dan ya, ini tuh makanannya beda dari yang tadi. Ini lebih bervariasi. Aku pun membuat beef stew. Ya apalah itu sebutannya. Kemudian aku juga membuat saus tomat. Kayaknya ini bakal enak. Ini aku tertarik untuk memasak chicken soup. Aku rasa ini bakal enak. Yang kubutuhkan hanyalah daging ayam yang dipotong. Aku pun mengambil persediaan daging ayamku, lalu kupotong dan tinggal kumasak saja. Dan terakhir, tinggal aku makan aja semua hasil masakanku. Dan ini enak banget. Aku nggak tahu rasanya kayak gimana karena ini cuma di game. Ya aku rasa kalau di dunia nyata juga bakal enak. Jadi itulah tadi petualanganku selama 100 hari tapi aku menjadi petani. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.